morning dear parents and teachers. Morning. Terima kasih untuk hadir pada acara seminar yang kita adakan hari ini bertema Digital Age. Saya akan menjelaskan konteks dari Digital Age ini, mengapa Digital Age. Kenapa ya? Karena di zaman ini semuanya digital. Komunikasi kita digital, entertainment kita digital, hiburan kita digital, pertemanan kita berlangsung secara digital, bahkan identitas kita dibentuk online. Teknologi digital bukan lagi hanya alat, tapi environment hidup kita. Dunia digital menjadi lifestyle kita. Setiap hari saya mengonsumsi sosial media, menonton reels, nonton YouTube, baca berita, main game di HP saya. Terus saya coba berpikir, sejak kapan hidup menjadi seperti ini? Ya saya kira mungkin ini suatu budaya yang dengan perlahan-lahan mengambil alih budaya kita sebelumnya. Tapi saya tidak menyangka bahwa ternyata tidak seperti itu, tidak perlahan-lahan. Teknologi itu berkembang sangat kencang. Dunia ini bahkan sangat berbeda 5 atau 7 tahun yang lalu. Bayangkanlah 2019 itu belum ada AI, tapi sekarang rasanya kayak tidak pernah ada waktu tidak ada AI, selalu ada AI. Inilah perspektif digital native seperti kami. 5 tahun lalu aja seperti itu, apalagi 20-30 tahun lalu. Kami sulit membayangi bagaimana dulu orang berkomunikasi jarak jauh, bagaimana orang tua kami belajar tanpa internet, bagaimana dulu berita bisa tersebar melalui koran. Kita bahkan tidak sadar bahwa smartphone itu sebenarnya baru saja 15 atau 18 tahun yang lalu. Kami para digital natives yang lahir pada zaman digital merasa bahwa dari dulu sudah selalu seperti ini, bahwa naturalnya ya seperti ini, padahal secara sejarah ya ini masih sangat baru sekali ya. Kami digital natives tidak merasa kami addicted karena kami sudah terlahir di environment yang seperti ini. Jadi ikan tidak merasa basah karena mereka hidup di dalam air. Tetapi untuk menilai suatu zaman, kita harus membandingkan zaman ini ke zaman yang lain-lain juga untuk bisa menjudge zaman ini ya. Mari kita melihat apa konteks dari zaman ini. Karena hal yang seperti ini, revolusi seperti ini pernah terjadi sebelumnya dengan TV ya. Pada tahun 1985, Neil Postman mempublikasikan bukunya berjudul Amusing Ourselves to Death, atau menghibur diri sendiri sampai mati. Buku ini ditulis untuk mengkritik kultur TV dan show business, pertunjukan TV yang semakin naik daun. Dalam argumen Postman, ia membandingkan dua zaman. Yang pertama ia sebut Age of Exposition atau zaman eksposisi. Ini zaman di mana informasi tersebar melewati teks, melewati buku, koran. Jadi ya. Dan zaman itu ini pada abad ke-18 sampai di antara 18 dan 19. Nah, zaman yang kedua dibandingkan namanya Age of Show Business atau zaman business show ya, di mana informasi massal disebarkan lewat TV atau ya. Mari kita bandingkan kedua zaman berikut. Tuntutan intelektualnya. Kalau di Age of Exposition, di zaman eksposisi, Postman menulis seperti ini. Orang-orang dibentuk dengan typographic mind. Semuanya cara berpikir orang pada zaman ini berbeda. Cara berpikir mereka typographic mind.
otak yang dibentuk teks. Orang-orang pada zaman ini membutuhkan attention span yang panjang tentang perhatian yang tinggi. Mereka mampu berkonsentrasi dan membaca buat berjam-jam. Pada zaman ini semuanya terbiasa duduk diam sendiri dan sabar mengikuti rantai ide yang kompleks. Mereka juga terbiasa fokus untuk mengurai tulisan abstrak. Gaya bicara mereka juga terpengaruhi karena kebiasaan ini. Gaya mereka bicara lebih mirip frase-frase buku ya. Orang pada zaman ini juga lebih sabar mendengarkan karena mereka memproses kata-kata suara seperti mereka membaca buku. Bandingkan dengan age of show business. Di zaman ini orang lebih memilih instant gratification atau hiburan yang instan. Cara utama mendapatkan informasi adalah visual ya, penglihatan kita, di mana bergantung pada stimulasi emosional, potongan-potongan klip yang singkat seperti di TV. Jadi tidak perlu banyak effort untuk menonton, tidak perlu ada training untuk menonton video. Jadi semuanya bisa menonton video. Jadi informasi pada zaman ini lebih terhubung, tapi juga lebih berisik. Oke, konteks versus fragmentasi. Pada zaman eksposisi, saat kita membaca buku, informasi yang kita terima itu kontekstual, lengkap. Artinya kita memahami informasi secara lengkap dari awal sampai akhir. Pengetahuan kita terstruktur karena di buku ada pasal-pasal. Kalau kita nggak paham pasal 6, baca pasal 1, baca pasal 2. Jadi lengkap pengetahuan kita. Kalau dan pengetahuan itu saling terhubungi ya. Kalau di age of show business, informasi itu terfragmentasi. Postman menjelaskan ini di TV. Informasi yang kita terima itu sepotong-sepotong dari berita cuaca, tiba-tiba lompat ke berita kasus pembunuhan, tiba-tiba lompat ke iklan sereal. Hal ini membuat informasi yang kita terima saling terputus. Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan logis atau konsekutif dari informasi yang kita terima. Kita bandingkan politik dan figur publik pada zaman ini. Di age of exposition, pada zaman ini, para pemimpin dinilai dari hasil karya tulisan dan kefasihan pidato mereka. Postman menggunakan debat Abraham Lincoln dan Stephen Douglas pada tahun 1858 sebagai contoh. Lincoln dan Douglas berdebat sebanyak 7 kali di Amerika, di kota-kota yang berbeda, di hari-hari yang berbeda. Di setiap acara ada sekitar 15.000 sampai 20.000 penonton. Begini struktur debatnya. Douglas bakal membuka pidatonya atau argumen dia untuk sejam. Lincoln akan membalas dia untuk 1,5 jam lagi mungkin, dan Douglas membalas dia untuk setengah jam atau 1 jam. Nah, bayangkan itu pembukaannya saja hanya 1 jam. Bukan hanya. Pembukaannya saja 1 jam. Total durasi debatnya itu biasanya 3 sampai 4 atau 5 jam. Tapi bahkan ada satu hari di mana mereka berdebat untuk 7 jam. Zaman dahulu belum ada megafon, jadi suasananya ramai seperti karnaval. Tapi meskipun suasananya seperti karnaval, suasananya ramai dan seru, di laporannya semua penonton sangat perhatian, sangat atentif, sangat mendengarkan untuk berjam-jam. Dan bukan hanya durasi fokusnya yang panjang yang impresif. Douglas dan Lincoln berpidato dengan bahasa yang sangat rumit. Kalau kita baca transkripnya, rumit seperti bahasa menulis buku ya. Yang menariknya, penonton mereka bukan orang-orang elit, melainkan masyarakat biasa, para petani, para buruh, dan mereka mampu duduk mendengarkan alur berpikirnya untuk berjam-jam. Bandingkan dengan age of show business. Postman
membangkitkan ini. Pada zaman kini, pemimpin-pemimpin dinilai dari bagaimana mereka tampil. Pemimpin dinilai dari image-nya. Politik menjadi bidang estetik, kata Postman. Postman menggunakan debat John F. Kennedy dengan Richard Nixon sebagai contoh. Ketika waktu zaman yang Lincoln Douglas sebelumnya, statement openingnya kan 1 jam. Nah, yang ini keseluruhan debatnya cuma 1 jam dan ditayangkan di TV. Argumen Kennedy dan Nixon adalah ide-ide terfragmentasi, ya, ialah cuma 1 jam, hanya mampu mereka cuma punya waktu kayak 1-2 menit untuk merespon. Tidak seperti di debat Lincoln Douglas yang lebih terstruktur dan mempunyai alur dan terhubung, ya. Kali ini pertarungan siapa yang bisa membuat argumen yang paling pedas atau paling menonjol untuk menghibur pada penonton di TV, ya. Dan ini menarik, ya. Postman dan para pelajar lainnya menyatakan bahwa Kennedy menang karena ia terlihat bagus di TV. Sedangkan Nixon kalah karena dia baru habis operasi, ia terlihat pucat atau tidak enak badan, hairdo-nya pun kayak berantakan. Ya, seperti asal, ya, tidak kelihatan rapi. Dan yang lebih menarik lagi, orang-orang yang mendengarkan debatnya di radio mengira Nixon menang karena argumen-argumen dia. Tetapi orang-orang yang menonton di TV lebih pro ke Kennedy karena image dia. Begitulah peringatan Neil Postman. Tapi pada saat buku dia publish, para kritik melihatnya sebagai killjoy atau perusak suasana, perusak kesenangan, karena TV sedang naik daun. Lucunya, buku ini justru mendahului waktunya dan lebih relevan dan diapresiasi di zaman sekarang. Tetapi Postman hanya mampu berargumen dari sisi politis, budaya, dan sejarah. Dia tidak berani membahas dampaknya secara kepada otak manusia, ya, secara biologis. Karena zaman itu belum ada fMRI, belum ada MRI, dan baru sedikit riset mengenai dampaknya kepada media. Maka itu kita akan bahas tentang mind di The Battle of Children's Mind. Buku kedua ini adalah The Shallows. Saya baru baca setengah sih. By Nicholas Carr. Buku ini mempunyai ide yang sama dengan Postman, cara berpikirnya setuju dengan Postman, hanya mengenai internet perbedaannya. Dan juga bedanya pendekatan Carr itu dari sisi neurologi dan cara kerja otak. Ide pokok dari bukunya adalah neuroplasticity, bahwa otak kita itu plastik. Plastik dalam artian plasticine, artinya mudah dibentuk, sangat mudah dibentuk. Karena memberi beberapa contoh mengenai betapa mudahnya otak kita dibentuk. Contoh di bukunya, pada orang yang masih baru saja buta atau tunanetra, otaknya akan berubah perlahan dan disusun ulang, di rewire. Bagian-bagian otak yang sebelumnya digunakan untuk penglihatan berpindah atau difungsi di rewire untuk pendengaran atau penciuman. Ya. Makanya pendengaran orang buta jadi lebih tajam daripada individu biasa. Nah, kalau bagian otaknya tidak dipakai, ya akan diubah tujuannya untuk bagian lain. Use it or lose it, ya. Contoh 2, untuk menjadi pengendara taksi cab London yang resmi, supir cab harus bisa mengikuti tes yang harus menghafal 25.000 jalan dan namanya dan 100.000 tempat-tempat di seluruh London. Hasilnya, para pengendara taksi London yang lulus memiliki posterior hippocampus di sini yang jauh-jauh lebih besar daripada orang biasa. Itulah contoh ekstrimnya, ya. Tapi studi bahkan menunjukkan bahwa orang yang bisa menyetir saja bentuk visi otaknya berbeda dengan orang yang belum bisa. Satu lagi, pemain biola.
Pemain biola menggunakan tangan kirinya untuk menekan string dengan presisi. Akibatnya, otak mereka yang berurusan dengan jari di tangan kiri, namanya somatosensory cortex, itu jauh lebih besar dan lebih sensitif dibandingkan orang yang tidak main musik. Tapi tidak harus tunggu jadi pemain biola dulu. Studi menyatakan bahwa dalam baru belajar 4 minggu alat musik saja, bentuk fisik otak kita sudah berubah. Jadi, dan hal ini terjadi pada anak-anak dan bahkan orang dewasa yang baru pick up belajar musik. Tapi walaupun neuroplasticity dari otak kita adalah berkat, kebiasaan buruk akan mengubahnya menjadi curse dan menjadi masalah, seperti adiksi, kecanduan. Rentang fokus kita menurun ketika kita terbiasa melatih otak kita untuk menonton reels, misalnya nonton TikTok. Dan terbukti bahwa misalnya pada saat kita scrolling, gray matter yang isinya penuh neuron menyusut dan berkurang volumenya. Di bagian misalnya prefrontal cortex ini bertanggung jawab untuk fokus dan berpikiran kritis dan logis. Menyusut di anterior cingulate. Ini bertanggung jawab untuk mengatur emosi. Amigdala juga menyusut. Ini juga bertanggung jawab untuk emosi. Jika menyusut akan lebih sering menunjukkan sifat kompulsif. Dan apalagi anak-anak, mudahnya otak mereka dibentuk secara fisik ya. Inilah mengapa ini battle, ini pertarungan, battle for our children's mind. Pertarungan, siapa lawan kita? Inilah lawan kita, raksasa perusahaan teknologi. Dan mereka berusaha mengubah bentuk otak kita. Dan ini bukan pertarungan yang adil, Bapak Ibu. Ahli insinyur, ahli neuroscience, ahli psikologi, dan saintis, mereka telah bekerja sama untuk mendesain app yang paling optimal untuk mencuri perhatian kita untuk berjam-jam. Mereka membuat aplikasi sosmed dengan mindset bagaimana caranya kita mencuri conscious attention kita, kesadaran, perhatian dan kesadaran kita secara terus-menerus. Mari kita inspeksi TikTok atau Reels. UI-nya sengaja didesain seperti itu, paling optimal, letak heart di paling kanan, scroll menggunakan jempol dari bawah ke atas, paling optimal. Dan apa yang kita lihat juga dirancang secara algoritma ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan bahwa TikTok menyembunyikan hal ini yang saya akan presentasikan setelahnya. Analisis security membutuhkan beberapa bulan untuk menggali melewati layer-layer kode yang terobfuscasi. Artinya kode-kode yang udah diacak-acak. Nah, oke, next. Video yang kita lihat saat kita membuka app-nya sudah ditentukan untuk mengetes mood kita saat ini. Mereka ingin mengetahui gimana kondisi kita saat ini. Apakah kita lagi pengen lihat yang trending, apakah kita lagi sedih, senang, atau bisa di-trigger kah marahnya? Apakah kita bisa di-bait untuk masuk ke dalam politik, seperti itu ya. Gimana mereka tahu kita tertarik atau tidak? TikTok bukan hanya memonitor like kita. Ia memperhatikan berapa lama kita ragu-ragu sebelum kita lanjut scroll. Ia memperhatikan jika kita naikkan volume suara kita, menaikkan volume suara HP kita, atau menonton lagi, dan belasan hal kecil lainnya. Bahkan durasi di mana kita ragu untuk 2,3 atau 2,5 detik itu berharga lebih banyak daripada like.
Nah, ini bagaimana kita terus terkait untuk berjam-jam. Namanya the dopamine scheduling system. Sistem scheduling dopamine. Cara kerjanya, TikTok sadar bahwa jika dia memberi kita konten yang amazing terus, itu justru mengurangi penggunaan. Jadi dia harus memberi konten yang seperti high reward itu sekali-sekali saja. Dan konten low reward itu digunakan supaya yang puncaknya terasa lebih banyak dopamin ya. Dan inilah gimana kita bisa terkait buat berjam-jam. Very high reward content seperti jackpot dia tidak terprediksi. High reward content dia muncul setiap 4-7 videos yang medium reward content. Low reward content dia berisi konten membosankan seperti tadi, supaya puncaknya lebih terasa. Nah, inilah penemuan yang paling seram, yaitu bagaimana TikTok atau Reels bisa mendeteksi jika kita sedang sedih atau khawatir atau sedang tidak stabil, dan mereka bisa memprediksi ini dengan akurasi 94% ya. Bukan untuk membuat kita merasa lebih baik, tetapi supaya kita terkait lebih lama. Mereka menggunakan behavioral biometrics. Mereka bisa melihat pola kita mengetik, cara kita menggenggam HP, kecepatan scrolling, perubahan screen brightness, lama kita mengetik atau menghapus komen, ekspresi wajah kita, bahkan ketika kameranya nampaknya mati. Dia bisa indicate emosional kita kalau kita sambung ke mungkin jam tangan, cara kita menekan layar HP, apakah kita membuka app-app lain, kebiasaan pola tidur, nama wifi untuk tahu kita di mana atau lingkungannya seperti apa, suaranya seperti apa, kita di dalam ruangan atau tidak. Itu semua datanya dia gunakan ya. Dan inilah yang terjadi sekarang. Jadi kenapa saya bagikan ini? Kenapa saya bagikan tentang kritiknya Postman mengenai TV? Apakah saya benci video? Tidak. Menurut saya video dan media itu hal yang bagus untuk membagikan cerita dan berbagi emosi. Saya sendiri suka perfilman. Jadi masalahnya apa? Kan isi buku bisa buruk dan isi video bisa bagus. Iya, betul. Kita harus zoom out lagi untuk membandingkan semuanya ini. Gimana cara mengakses semuanya ini? Kedua buku yang tadi saya kutip, mengkutip Marshall McLuhan, di mana mereka mengatakan bahwa McLuhan mengatakan bahwa the medium is the message. Alat pengantar informasi itu sendiri adalah pesannya. Jadi apa pesan dari media yang zaman sekarang? Yang tadi kita bandingkan, ya apa pesan? Ini kenapa saya bandingkan dengan membaca buku? Apa hubungannya? Karena saya mencoba mencari apa kebalikan dari modern media ini. Kebalikannya ya medianya membaca buku. Membaca buku itu private, baca sendiri. Media itu terhubung. Membaca buku itu contextual learning. Media yang zaman sekarang itu fragmented, bisa-bisa. Baca buku itu delay gratification, kita menunda gratification kita sampai akhir baru puas. Current media, mereka ingin kita terus dihibur. Membaca buku kita harus memberi perhatian kita. Kalau media mencuri perhatian kita. Pertanyaannya sekarang, kita mau membentuk otak kita dan anak-anak kita seperti apa? Seperti ini atau seperti ini?
Profesor-profesor zaman sekarang mengeluh bahwa murid-murid mereka tidak mampu membaca. Membaca dalam artian tidak mampu menghubungkan informasi dengan informasi dalam buku, tidak mampu menghubungkan satu paragraf dengan yang lainnya, page sebelum dengan setelah. Profesor-profesor juga malah memberi mahasiswanya video saja karena mereka kesulitan memahami teks di buku. Saya setuju video digunakan untuk hiburan dan mungkin alat untuk pelajaran, tapi saya mungkin tidak setuju menggantikan itu sebagai sumber ilmu utama. Sekarang profesor menggunakan AI untuk membuat, tapi murid juga menjawab menggunakan AI. AI mungkin bagus untuk belajar cepat, secara cepat. Tetapi apa yang pesan yang disampaikan? Apa message-nya? Begin is the message. Apa message-nya di balik itu? Kemalasan? Jadi ya pertanyaannya kembali lagi, kita mau bentuk otak kita dan anak-anak kita seperti apa? Ayolah bentuk otak kita. Kalau kita tidak membentuknya, musuh yang akan membentuk otak kita. Untuk zaman sekarang, mungkin hampir mustahil untuk sama sekali lepas dari dunia digital. Artinya, solusinya tidak lagi bisa pasif, tidak lagi bisa hanya batasi waktu HP sekian, tidak bisa lagi hanya set timer. Kita harus ikut menyerang. Kita harus radikal, belajar hal baru, belajar alat musik baru mungkin, belajar menyetir, belajar memasak, dan bacalah buku. Karena itu lawannya tadi. Bentuklah otak kita ya. Kita harus bertempur. Internet itu adalah medan perang, dan kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita sendirian di sana. Membiarkan anak-anak kita tidak terawas di online, di digital, itu seperti membiarkan mereka belajar menyetir sendiri. Mungkin pada akhirnya belajar juga, tapi sudah tabrak sana tabrak sini. Di medan perang digital, discernment atau kearifan itu adalah senjata kita. Inilah mengapa kita mengumpulkan allies kita, Maika, Lionel, dan Ibu Esther, untuk melengkapi kita dengan senjata dan discernment yang kita butuhkan untuk menjaga anak-anak kita di medan perang. Mari kita beri tepuk tangan.